2024. Puan apa Ganjar? Ganjar lah jauh. Ganjar pernah di legislatif dan pernah di eksekutif juga. Quote unquote bukan terayang oligarki gitu loh. Siapapun yang terpilih, menangnya tetap ini. Ya. Ganjar belum nggak punya partai loh. Ada partai yang banyak kok yang menyediakan itu. Saya yakin lebih banyak gitu kan. Sebenarnya bagus. Serius. It's me. Canda. It's a real me. Obrolan serius. Tak lupa bercanda. Obrolan asal tapi nonjol. Akal sehat. Bersama saya Bobi Triadi. Senyumin aja. Oke, selamat datang di Komat Kamit, khususnya di obrolan asal tapi nonjol akal sehat. Nah, saat ini saya sudah berada dengan dua orang yang bukan siapa-siapa. Dua orang yang bukan siapa-siapa, tapi orang hebat semua. Artinya bukan siapa-siapa. Mereka bukan politisi, ya kan? Mereka bukan pejabat publik, bukan tokoh, bukan apa. Tapi pemikirannya saya yakini oke dan cocok untuk kita dengarkan, untuk menjadi referensi kita melihat seperti apa politik di Indonesia saat ini. Nah, hari ini kita akan bicara tentang capres nih, peluang capres, karena khususnya peluang capres di Partai PDI Perjuangan, di mana saat ini sedang marak-maraknya konflik antara kubu Ganjar dan kubu Puan terkait yang belakangan ini sedang marak ketika Puan melakukan kegiatan di Jawa Tengah tapi tidak mengundang Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah yang juga adalah kader dari PDI Perjuangan. Nah, saat ini ada Bung namanya lupa. Nah, Yan Mita Diaksana. Yan Mita Diaksana. Beliau adalah seorang akademisi, seorang dosen muda, ya kan? Artinya dosen muda, idaman para wanita, siswi-siswi. Nah, di sebelahnya ada Bona Simanjuntak. Nah, Bona Simanjuntak ini sebagai apa lah dia ini ya? Ya, kalau ini aja lah tokoh kartun lah, ya kan? Komik. Kalau komik. Bicara Bona, dulu kita waktu zamannya saya lah, eranya saya dan eranya Bona ini ada namanya Bona gajah kecil berbelalai panjang. Tapi ini bukan Bona yang itu. Beliau juga seorang YouTuber, punya program sendiri namanya Miles Inspiration. Miles Inspiration yang membahas soal ekonomi, IT, teknologi, dan masa depan. Bona Simanjuntak. Apa kabar? Baik. Bang Bona, Bang Yan. Sehat. Nah, tadi seperti pembuka saya, kata-kata pembuka saya tadi, kalimat pembuka saya tentang capres nih, ya, dimana dari hasil survei dari berbagai macam lembaga survei, kalau saya lihat ada 7 nama yang muncul yang potensial gitu, 7 nama, yaitu yang pertama adalah Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, kemudian yang kedua adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Yang ketiga adalah Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif. Yang keempat juga ada namanya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kemudian yang kelima Prabowo Subianto, ya, petahana calon presiden yang udah berapa kali belum berhasil gitu. Tapi nggak tahu ya kalau beliau muncul lagi apakah bisa berhasil gitu. Nah, yang kemudian di bawah Prabowo ini ada Ketua Umum Partai Demokrat
Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, ya kan? AHY yang namanya tiba-tiba muncul kencang itu pasca ketika terjadi konflik Iya. di KLB, ya. Namanya tiba-tiba deng langsung gitu ya. Karena apakah kebetulan ketika terjadi konflik di internal lalu kebetulan tiba-tiba ada survei gitu kan yang akhir nama dia selalu sebut-sebut jadi langsung booming gitu kan. Nah itu kita nggak tahu apakah disengaja apa tidak surveinya. Yang ketujuh ada Puan Maharani, Ketua DPR ya, Ketua DPR RI. Nah kita tidak membahas yang lain dulu ini. Tujuh ini dulu. Kita membahas soal ada 2 kader PDIP di sini, ya kan? Ada 2 kader PDIP di sini. Satu Ganjar Pranowo, yang kedua adalah Puan. Yang satu posisinya di hasil survei cukup tinggi di posisi nomor 2. Yang satu Puan Maharani di posisi ke-7 dan dengan angka survei kalau nggak salah 1, sekian lah hasil surveinya. Ini cukup jauh. Nah. Beberapa waktu belakangan ini, sekitar 1 minggu ini terjadi agak panas nih, situasinya agak panas nih, ya kan? Agak panas. Mulai memanas. Situasinya agak panas nih. Ketika Ganjar tidak diundang di sebuah acara yang mengumpulkan kader-kader PDIP se-Jawa Tengah, Ganjar tidak diundang, padahal beliau adalah gubernur dan juga kader PDIP. Nah, lalu muncul serangan-serangan justru kepada Ganjar bahwa Ganjar terlalu bermanuver, ya kan? Ganjar terlalu itulah banyaklah kalau seandainya itu. Nah, yang paling menarik adalah ketika Puan justru mengatakan bahwa ada statement Puan satu lagi, jadi gubernur jangan hanya hadir di media sosial. Gitu. Dia harus berada di tengah masyarakat, di tengah kader-kader PDIP lah gitu ya, kader-kader dan orang-orang yang pernah membantunya seperti itu. Nah, saya ke siapa dulu nih? Ke Bang Bona apa ke Bang Ian dulu nih ya? Enaknya ya. Yang netral dulu. Oke. Kita bicara dari akademisi dulu, Bang. Kira-kira peluangnya lah. Kira-kira peluangnya seperti apa ini Puan dan Ganjar ini? Artinya kita lihat dari Puan dulu lah, karena Puan posisinya surveinya itu kan di bawah banget itu. Artinya dari 7 kandidat ini ya Puan yang nomor 7. Gitu. Gimana? Ini kan ada 2 kandidat kuat lah untuk saat ini di PDIP, yaitu Puan sama Ganjar. Sementara Ganjar itu posisinya juga cukup besar surveinya, cukup besar, dan Puan cukup kecil gitu. Nah, hanya saja di PDIP sendiri ya kita bisa lihat itu pemilih PDIP itu kebanyakan tradisional. Tradisionalnya begini, yang PDIP menang cukup besar itu seperti Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, nah itu besar. Pemilihnya tradisional, yaitu dia melihat background. Nah, peluang Puan ini sebenarnya besar. Hanya saja saya lihat ini adalah awal-awal caranya untuk ngetes ombak. Jadi kira-kira dengan apa yang dilakukan saat ini bisa nggak meningkatkan nama Puan? Atau meningkatkan nama Ganjar? Atau bahkan meningkatkan surveinya PDIP juga. Jadi 3 hal ini yang mau diraih sebenarnya. Melihat tadi yang dibilang tentang Demokrat kita lihat kemarin surveinya cukup kecil, bahkan di bawah-bawah lah, di angka hampir tidak lulus PT gitu. Nah, tapi tiba-tiba sekarang muncul Demokrat itu di peringkat 2 di survei. Setelah konflik Deli Serdang kemarin, KLB Deli Serdang. Bahkan nama AHY ikut ke Demokrat. Padahal kemarin nama AHY itu tidak terlalu diperhitungkan. Nah, efek dari apa yang dilakukan Demokrat ini sepertinya ya saya baca ini bisa jadi dilakukan juga oleh PDIP untuk meningkatkan juga suara dia. Kebetulan kan masih panjang nih, masih panjang.
di politik apapun bisa terjadi. 30 Oke. menit sebelum pengumuman bisa jadi ganti calon gitu. Iya. Artinya kalau kasus KLB Demokrat tadi, artinya ini sengaja konflik ini dimunculkan lalu dilakukan survei untuk menaikkan. Bisa jadi seperti itu. Karena simpel saja untuk menyelesaikan sebenarnya. Mbak Puan tinggal mengklarifikasi kenapa Ganjar tidak diundang. Mungkin ada hal-hal lain ya. Tapi dengan ini masif nih di sosial media, akhirnya apa? Didiemin aja. Jadi dilepas aja gitu. Dilepas, lihat. Kalau hasilnya bagus mungkin dia akan diamkan. Kalau hasilnya kurang bagus atau menurunkan elektabilitas dari kedua calon dan partai ini, bisa jadi disampaikan, diklarifikasi. Padahal kan selesainya diklarifikasi saja. Kenapa tidak undang? Gitu. Selesai urusannya. Nah kalau menurut Bang Bona gimana? Ya kalau saya sih hampir sama, tapi ada hal yang lebih menarik lagi sebetulnya. Gaya-gaya PDIP ini kan begitu. Selalu bermain dengan konflik internal, tapi yang terjaga gitu loh. Artinya memang termanage dengan baik. Dari era Pak Jokowi dulu yang sebelum menjadi presiden juga ada konflik-konflik dengan struktur. Kemudian era anak beliau yang di Solo kemarin juga ada konflik dengan struktur. Nah sekarang Ganjar strukturnya ada dua malah yang berkonflik kan, bahasa aslinya. Yang pertama Mbak Puan sendiri, kedua DPD-nya dari DPP dan DPD. DPD dan DPP-nya gitu kan. Artinya pasti ini ada gaung nih di sini. Cuman buat saya ngelihatnya gini, hipotesis saya gini, Ganjar ini memang kenceng dari awal. Dia sudah punya popularitas yang cukup bagus. Kemudian juga punya sosial media gitu kan yang cukup oke lah. Ya orangnya cukup menguasai. Humble lah semuanya. Humble lah. Gitu. Nah, bahkan TikTok juga loh. Nggak tahu juga. Bermain TikTok lo juga loh, Pak Ganjar. Jarang-jarang pejabat main TikTok. Nah, tapi Puan sendiri kan belum punya. Kalau kita lihat ya, Puan dikenal karena beliau jabatannya kan gitu. Kemudian anak dari Bu Mega. Bu Mega gitu kan, dan politik kali ini kan masyarakat juga agak-agak males lah dengan yang namanya ini turunan-turunan ini sudah capek nih. Dan ingat loh 2024 ini yang paling menguasai kan milenial dan Gen Z. Benar. Nah ini kan mungkin di PDIP sedang dibahas nih. Menurut saya sih akan lagi dibahas dan dilihat peluangnya seperti ini. Saya nggak tahu ya, bukan mau mengadu. Dia melihat juga kemarin benar kata Pak Bang meminta ini dibilang bahwa mungkin ikut Demokrat gitu loh. Kan jadi kesannya begitu gitu, lucu. Yang lebih lucu lagi ini sekarang kita ngelihat posisi Mbak Puan gitu loh. Mbak Puan ini saya ngelihatnya kayaknya maksa gitu loh. Memaksakan sekali gitu loh. Mbak Puan ini kalau mau dimajukan ya, mohon maaf misalnya dengan respect gitu kan, saya cuma ngelihat kalau melihat berbagai survei dan segala macam yang memaksakan sosok Puan kayaknya kurang tepat gitu kan. Tapi PDIP sendiri punya track record, pernah bukan pengurus yang tingkat kalau saya bilang bukan sih terah ya, bukan terah Soekarno lah. Mungkin gitu. Bukan langsung garis turunannya Soekarno dengan adanya Jokowi, dan saya pikir ini juga akan berkembang dan mudah-mudahan tebakan saya nih, hipotesis saya ini adalah pattern gaya PDIP untuk membuat konflik yang termanage dan cukup bagus sih. Gitu. Tapi kan kalau soal kasus ketika PDIP mencalonkan Jokowi, mungkin kasusnya beda bro dengan sekarang yang Puan dan Ganjar gitu. Artinya betul. Ketika itu waktu 2014 mungkin yang ketika Jokowi menjadi presiden, itu mungkin waktu itu Bu Mega kan sudah beberapa kali mencalonkan diri sebagai presiden dan selalu gagal meskipun dia pernah jadi presiden, tapi kan itu waktu itu posisi dia wakil ketika Gus Dur mundur lalu dia menggantikan Gus Dur sebagai presiden. Artinya untuk dipilih rakyat secara langsung menjadi presiden itu belum pernah. Bu Megawati itu belum teruji di situ. Nah, ketika itu sosok Jokowi begitu populer ketika itu naik. Nah, ini asumsi saya ketika itu Bu Mega ya udahlah kali ini PDIP mengusung kader aja Jokowi gitu, ya kan. Nah, ini kan sekarang posisinya beda nih. Artinya Puan Maharani adalah
putri mahkota lah, bukan putra kan, putri ya, putri mahkota lah, putri bermahkota. Artinya beliau juga belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden, sama dengan Ganjar misalnya. Ganjar juga belum pernah, ini sama-sama belum pernah nih, gitu kan. Nah artinya popularitas keduanya nih harus mengangkat, gitu, harus diangkat gitu. Popularitas Puan harus diangkat, popularitas Ganjar harus diangkat, karena bagaimanapun posisi Ganjar saat ini di bawah Anies loh. Oh iya, betul. Ya kan, Anies di posisi puncak gitu. Artinya ini menurut saya apakah mungkin, nah ini ke Bang Bonalu nih, apakah mungkin kali ini Bu Mega melepaskan Trah Soekarno lagi nih, artinya merelakan posisi calon presiden kepada yang bukan Trah Soekarno, misalnya Ganjar. Betul. Gimana? Artinya ini kedua kali, potensinya kan 2 kali dia harus melepas ini. Iya, kan, apakah gitu. Mungkin? Karena kalau dulu memang udah diuji bahwa wah saya mungkin kalau maju lagi belum tentu, tapi ini ada kader saya yang potensi jadinya lebih kuat, Jokowi, kita serang Jokowi. Nah ini bagaimana kali ini? Ya kalau saya melihatnya sangat memungkinkan. Kalau ini, karena gimana? Gini, Puan memiliki berbagai pengalaman di baik itu di organisasi sampai pun menjadi pejabat negara, itu berbasis dari tidak lebih menurut saya ya, ini pribadi saya, pendapat saya bahwa Puan itu pasti menggandeng dari trahnya, dari sosok Bu Meganya. Oke, artinya Bu Mega akan lebih kuat ke trahnya. Betul. Oke. Tetapi masyarakat secara umum, ingat loh ya, masyarakat secara umum saat ini kan melihat eksekutif yang paling ya kalau kita bicara katakanlah sosial media gitu ya, sudah pasti lah ini menang Ganjar gitu. Tapi tidak hanya itu, tapi gerakan-gerakan yang dibuat oleh Pak Ganjar sendiri ini cukup menarik gitu loh. Mulai dari dia marah-marah ada gitu kan, dia berpenampilan yang sangat santai, kemudian lebih egaliter dan segala macamnya, kayaknya pas untuk tahun-tahun 2024 ini yang penuh dengan milenial dan Gen Z tadi. Jadi menurut saya, apakah Bu Mega rela atau tidak, ini pertanyaan yang paling besar nih. Pertanyaannya akan diselesaikan dengan nasi goreng atau bukan itu. Ya tapi kan ini sekarang kalau kita lihat dari generasi, ya kan generasi. Mbak Puan juga masuk gitu. Mbak Puan sama Mas Ganjar ini kan satu generasi gitu kan. Artinya kalau seandainya tadi ini milenial, soal milenial, artinya milenial punya 2 pilihan nih di PDIP misalnya. Kan ada 2 pilihan ini, Ganjar dan Puan. Beda posisinya ketika kalau seandainya Puan lebih tinggi, lebih umurnya, usianya lebih jauh lebih tua atau seperti apa gitu. Ini kan posisinya beda, kan. Nah, ke Bang Ian ya, Bung ya apa? Bro aja dah. Broyan. Biar kelihatan seumuran ya. Biar seumuran, ini paling tua. Paling tua soalnya. Nah, dari inilah Bung Ian ini adalah dosen, artinya akademisi, dosen dan berhubungan erat dengan milenial lah ya. Hubungan milenial. Kira-kira ini milenial ini memilih sosok yang seperti apa untuk calon pemimpinnya? Milenial sekarang ini kebanyakan kemungkinan banyak yang belum pernah memilih. Jadi memilih pertama kali cukup besar nih di generasi milenial itu. Cuma saya mau lihatnya sebelumnya melihat dari sudut pandang ini dulu. Jadi PDIP ini dia ya tadi saya bilang ngetes ombak dulu. Sekarang surveinya kan di angka 19%. Jadi dia tidak bisa mengusung sendiri. Tapi ketika surveinya ataupun waktu ininya bisa di atas itu, di atas 19%, nah dia akan mencoba ini. Bisa jadi dipasangkan. Di depan dia ribut-ribut, di belakang bisa jadi dipasangkan. Puan Ganjar bisa jadi kan? Bisa jadi. Kalau PDIP dia mampu menganggap itu cukup untuk maju nanti. Nah masalahnya. Tapi yang presidennya siapa nih kalau saya dipasangkan? Jangan Puan ya gitu. Kalau dari posisi sekarang kemungkinan Puan. Puan. Cuma begini Mas, beruntungnya PDIP punya itu kedua-duanya ini punya panggung. Puannya dia masih di DPR RI sampai nanti 2024. Ganjarnya masih gubernur sampai nanti
selesai pemilihannya dia. Kemungkinan 2024 juga ya atau 2023. Jadi masih ada panggung kedua-duanya sehingga bisa menaikkan kedua-duanya. Tapi kan kalau soal panggung, wilayahnya lebih luas. Puan karena beliau DPR RI. Secara geografis ya. Tetapi secara sosial media itu kan seluruh Indonesia juga. Ya, ditambah dengan pemilih yang tradisional tadi, PDIP yang tradisional yang sudah melekat. Pokoknya kalau sudah PDIP siapapun calonnya dipilih. Sementara Mbak Puan kurang kuat di media sosial. Gitu, Mbak Puan masih goyang lah media sosialnya. Artinya belum sekuat dari Ganjar. Yes. Kalau mau lihat ya, contohnya itu apa? Amerika. Amerika itu di seluruh survei, padahal waktu zaman yang sebelumnya ya, yang sebelum sekarang, itu seluruh survei mengatakan bahwa Donald Trump kalah. Tapi tiba-tiba dia bisa menang. Kenapa? Dia menguasai sosial media. Jadi semua isu itu diolah sama Donald Trump sehingga dia bisa menang. Padahal di seluruh survei yang ada di Amerika Serikat dia kalah oleh waktu dulu Hillary Clinton nih. Nah, itu sama di Indonesia juga beberapa daerah juga hampir sama mainnya. Jadi dia mainkan di isu di sosial media. Ya diolah sedikit, diambil datanya, ya dimainkan kebiasaannya, apa istilahnya habitnya biasanya, lalu di kalau bahasa psikologi itu direpetasi, jadi diulang-ulang sehingga masuk ke alam bawah sadar. Akhirnya bisa juga menang gitu. Siapa saja bisa menang gitu. Siapa yang bisa menang? Tapi kalau dari dua sosok ini, kalau saat ini ya? Saat ini Ganjar. Saat ini masih Ganjar. Yang menguasai, walaupun secara geografis, secara institusi lebih besar di Puan. Tapi secara suara, terus penguasaan terhadap sosial media, penguasaan terhadap milenial Ganjar. Kalau ini sekarang soal karakter pemilih, saya nggak tahu nih karakter cara milenial memilih calon pemimpinnya seperti apa kan. Kalau menurut saya itu ada 4 karakter pemilih di Indonesia. Yang pertama adalah melihat sosok. Yang kedua adalah melihat partai. Yang ketiga adalah partai ini mendukung siapa, mengajukan siapa, sosok siapa. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah lu bisa ngasih apa ke gua. Nah, kalau untuk milenial sendiri, dari 4 karakter ini, dia lebih memilih kemana? Melihatnya gini dulu kalau untuk memilih memilih itu melihatnya gini dulu. Kenal. Tingkat awal itu kenal dengan sosoknya. Kalau sudah kenal, bisa jadi dia memilih, bisa jadi tidak. Kalau tidak kenal pasti tidak memilih kan. Betul. Tapi kalau kenal bisa jadi memilih, bisa jadi tidak. Setelah kenal baru dilihat sosoknya. Sosoknya ini seperti apa. Untuk tahu sosoknya seperti apa ya sering publikasi. Publikasinya di mana? Di wilayahnya mereka, wilayahnya sosial media. Sekarang sudah ada TikTok, sudah ada Instagram, sudah ada Twitter. Twitter itu sudah mulai generasi-generasi yang sudah agak ini ya, sudah agak senior ya. Tapi yang baru-baru ini biasanya dimain di TikTok, di Instagram, di Facebook masih ada beberapa. Nah itu dimainkannya di sana aja, termasuk YouTube. Nah jika bisa memainkan kondisi atau memainkan situasi, kalau bahasa dulunya itu pencitraan, mencitrakan dirinya sudah bagus, pasti akan memilih. Tapi kan sekarang soal pencitraan ini kita agak susah ini, membedakan yang mana pencitraan, mana yang benar, bukan pencitraan gitu. Artinya gini, waktu konflik Palestina aja misalnya, Palestina sekarang ini di jalur Gaza, banyak tiba-tiba politisi misalnya pakai Syal itu Palestina gitu kan. Kemudian macam gubernur DKI misalnya jembatan penyeberangan dibikin warnanya 3 warna, merah, hijau, hitam misalnya, jadi macam seakan-akan bendera Palestina. Nah ini kan kita nggak tahu. Apakah gubernur DKI Anies Baswedan sedang melakukan pencitraan atau tidak? Ini kan agak ini kita kan, apakah benar-benar respect atau tidak memanfaatkan ini sebagai alat untuk pencitraan? Ini kan soal pencitraan ini agak rancu, tipis banget. Nah, tapi ya memang itu. Jadi tahap pertama tadi kenal dulu. Jadi orang ini terkenal dulu untuk bisa menjadi calon, terkenal dulu. Mau terkenalnya positif, mau terkenalnya negatif pasti akan dilihat. Tapi kalau seandainya calon ini datang ke milenial, salah satu milenial, lu pilih gua ya.
nih gua ngasih ini nih gitu. Kira-kira nah ini kita bicara itu iya. Kebanyakan begini diterima saja. Tapi memilihnya kan belum tentu. Pasti kan memilihnya sesuai dengan keinginan ataupun sesuai dengan apa yang dilihat terakhir itu biasanya. Misalkan yang dilihat terakhir atau pencitraan tadi positif ya udah jadi sosoknya positif terus. Yang dilihatnya negatif ya udah sisanya negatif gitu. Nah, setelah kenal lalu citranya sudah ketahuan positif atau negatif, kedekatan secara emosional. Kedekatan secara emosional bisa jadi dia itu satu wilayah dengan saya. Dia itu sama-sama partainya dengan saya. Dia ini punya garis keturunan dengan saya. Apa istilahnya ya? Sosiologisnya lah, sosiologis masyarakatnya. Dia ini pernah ke daerah saya. Makanya tuh ada beberapa calon tuh sih keliling kan. Dengan pernah saja dia bisa dipilih, dengan pernah datang. Karena secara apa segampang itu mempengaruhi milenial? Bisa jadi sekarang karena semua bisa apa istilahnya ya? Bisa digambarkan. Jadi sisi apa yang mau dilihat itu bisa digambarkan kepada milenial dengan sosial media. Jadi tergantung sudut pandang aja. Kalau mau dia sudut pandangnya seperti ini di kameranya agak dimiringin sedikit. Kalau mau sudut pandangnya ternyata dia orangnya tinggi, kameranya di atasin sedikit. Dia sepertinya sangat baik ya. Udah berarti dia melakukan sesuatu yang dianggap baik begitu. Itu sih. Itu namanya engineering kali ya. Fokusnya di engineering, publikasi di engineering. Tapi gini, ada satu hal yang mungkin kalau sosok Ganjar sama Puan ini, kalau saya bandingkan dengan milenial maupun Gen Z, ada sebuah resistensi terhadap milenial dari milenial maupun Gen Z itu. Itu yang namanya faktor raja. Ini agak susah loh sebetulnya. Justru menurut saya agak susah. Milenial tuh cenderung lebih anti terhadap model-model yang kalau kita bilang ya model-model kerajaan gini gitu kan. Kemudian apalagi Gen Z lebih nggak mau pusing lagi, lu siapa gitu kan bahasanya. Tapi sekarang apa ya, saya lihat milenial ini lebih besar anti partai bro. Nah iya betul, apalagi itu yang saya juga lebih menarik. Kalaupun nanti Ganjar ya katakan ya, Ganjar nih misalnya tidak diterima dan benar-benar katakan tadi pengamatan Mas Mita atau Bang Mita ini bilang bahwa itu akan jadi Puan, kemudian Ganjar loncat gitu kan. Ini masih lebih seru lagi buat saya sebenarnya. Artinya Ganjar out. Pindah partai atau diusung oleh partai lain. Atau diusung oleh partai lain, ini lebih seru lagi sebenarnya. Tapi jangan salah, yang menang tetap partai PDIP juga kan, karena dua-duanya berbasis dari situ. Tapi jarang ya sampai saya lihat sampai segitu. Tapi kan Ganjar pasti ada sakit hati bro. Oh iya bisa, pasti ada lah gitu kan. Ya kan? Artinya tidak menguntungkan PDIP juga ketika seandainya Ganjar diusung oleh partai lain. Gitu. Atau berbalik kita wacananya, ini ditekan terus Ganjar sampai Mbak Puan ini memang benar-benar bisa menekan Ganjar. Habis itu baru ada bahasa sama-sama petugas partai. Kan gitu. Balik lagi dong seperti kasus Pak Jokowi dong jadinya kan. Tapi kan itu kan kata kuncinya dan memang nggak salah kan gitu loh. Kalau dilihat ya paling ini sekarang kan paling gencar itu mencari calon ya. Salah satunya Nasdem ya. Nasdem itu dia sudah ke Anies, bahkan ke Ganjar kemarin. Kalau mau ini silakan masuk Nasdem gitu lah istilah bahasanya dia lah. Tapi kenapa dia tidak memutuskan dari sekarang? Karena ya melihat tadi siapa sih yang masih punya panggung saat ini untuk tampil gitu. Untuk tampil, untuk bisa menaikkan elektabilitas partainya dia, termasuk untuk bisa memenangkan Pilpres yang 2024 kan masih cukup panjang. Nah kalau Anies itu 2022 dia udah selesai. Nah, 2022, 2022 artinya panggungnya selesai. Sementara pemilu 2022 belum tentu. 2022 ya nggak ada. Belum diputuskan. Sementara dia belum punya partai nih. Belum punya partai. Satu, kedua pemilu belum diputuskan. Bisa jadi pemilu kada DKI itu di 2024. Jadi 2022 ke 2024 Anies tuh belum ada panggung. Sehingga masih rawan nih. Makanya narik ulur terus kan Nasdem. Nah, sedangkan kalau Ganjar ini sudah pasti 2023 masih panjang perjalanan dia. Ya minimal dia masih punya PDIP walaupun PDIP. Ini juga masih
masih agak ada keraguan apakah PDIP bakal mengusung Ganjar atau Puan nih kan. Tapi ya sebenarnya posisinya hampir sama bro ya kan, karena kalau Ganjar, kalau saya lihat ya, Ganjar kan saat ini juga masih gamang gitu, artinya ketika kasus belakangan ini artinya kalau kemarin masih bisa, kalau popularitas gua bagus PDIP pasti partai gua pasti dukung gua gitu. Tiba-tiba muncul Puan ini kan, itu kan pasti ini masih dua-duanya masih gamang ini. Anies juga artinya belum punya partai. Anies belum punya partai walaupun PKS begitu gencar mendekati Anies, selalu mendukung Anies. Dan Nasdem juga sama. Nasdem juga seperti itu. Nah tambahan lagi ini ada beberapa kali pertemuan itu membicarakan koalisi partai Islam. Ada P3, ada PKB, ada PKS dan PAN. Ini koalisi partai Islam ini. Ini bisa nyatu. Nah itu kan belum tahu, tapi sudah ada pendekatan-pendekatan. Bisa jadi koalisi partai Islam ini juga mengusung. Karena ada peluang kan. Jadi jumlah kursinya cukup untuk 20% untuk mengusung. Iya. Itu peluang kedua. Ketiga, ada kemungkinan PDIP dengan Gerindra. Ya tadi Puan dengan Prabowo tadi. Betul, kekuatannya besar juga ini. Puan Prabowo apa Prabowo Puan? Itu kan belum ditentukan itu. Bisa jadi Prabowo Puan. Kalau dulu Mega Pro ya. Mega Pro. Megawati sama Prabowo. Gagal. Yang pasti ini inisialnya PP. Ya PP. Puan Prabowo. Itu siapapun itu dibolak-balik sama. Nah, koalisi partai Islam. Tapi bisa jadi Puma ini. Puma. Ya kan? Koalisi partai Islam dia bisa ke Anies. Ya. Bisa ke Sandi. Iya. Tapi Sandi kan memang di Gerindra juga ada jabatan. Oh, disatukan lagi nih Anies Sandi. Anies Sandi lagi bisa jadi. Bisa jadi. Koalisi PDI dengan Gerindra bisa jadi satu calon. Ada lagi Nasdem yang belum, berarti Nasdem, Demokrat dan Nasdem, Demokrat dan Golkar. Tapi ini kader Nasdem juga kuat juga ini bro. Jawa Barat posisi nomor 3. RK. Ridwan RK Kamil. bukan kader Nasdem. Bukan. Tapi diusung oleh ya. Nasdem, tapi bukan kader Nasdem. Oke. Ya sampai sekarang mungkin belum berpartai. Dulu awalnya mau diusung sama PDIP malah. Oh, RK. Nah, berarti yang peluang itu adalah tadi RK, ada Sandi, ada Prabowo. Di Golkar ini yang belum. Karena Golkar melorot terus, sementara calon presidennya itu masih di antara ya dekat-dekat Puan lah. Tapi itu yang mungkin ada peluang-peluang koalisi-koalisi dari. Tapi biasanya dari pengalaman Pilpres selama ini Golkar selalu menang nih bro. Oh ya, dimanapun Pilpresnya. Dimanapun ada kalau itu. Ini partai yang mature lah. Kita harus itu universitas of partai itu ya di Golkar ya, mature dia pasti. Sudah matang betul. Dan Golkar tidak one man power. Iya. Begitu ini jatuh ketua umumnya ada penggantinya. Ini jatuh ada penggantinya. Jadi bagus dia kaderisasinya Golkar dibanding partai-partai lainnya. Mungkin ini kalau seperti Demokrat tidak ada SBY mungkin ya, saya tidak tahu juga, bisa jadi suaranya turun. PDIP tidak ada Bu Mega, sama mungkin juga suaranya tidak sebesar sekarang. Gerindra tidak ada Prabowo, juga kelihatannya sama, suaranya tidak sebesar sekarang. Tapi kalau Golkar tidak ada si A, masih ada si B, si C. Nah, itu sematang itulah partai Golkar gitu. Jadi peluangnya bisa saja, siapa saja bisa kalau di Golkar, kira-kira begitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih buat semua ya kan. Bicara soal Puan dan Ganjar nih. Kalau menurut Bang Bona 2024 Puan apa Ganjar? Kalau lu milih dua, Ganjar lah jauh lah. Yang rasional aja Pak. Alasannya? Secara rasional aja lah, maksudnya gini loh. Puan ini ya sudah betul, saya sepakat sebagai anggota ketua dewan pimpinan DPR kan sekarang kan. Sementara Ganjar. Nah, tapi kita lihat rasionalnya lah. Pemilih Ganjar ini lebih seluruh ya kita bisa lihat lah dia bagaimana aktivitasnya dan eksekutif, dia sudah teruji sebagai eksekutif. Puan baru di legislatif loh. Ganjar pernah di legislatif dan pernah di eksekutif juga.
Kemudian ditambah lagi sosok Ganjar yang lebih egaliter dan juga quote unquote bukan terah yang oligarki gitu loh. Ya tapi Ganjar artinya kalau seandainya PDIP ke Puan, Ganjar belum nggak punya partai loh. Ada partai yang banyak kok yang menyediakan itu. Oke. Saya yakin lebih banyak gitu kan. Sebenarnya bagus. Pertanyaan yang sama buat Bang Yanmita nih, Puan apa Ganjar? Saya tidak menjawab Puan atau Ganjar, tapi siapapun yang terpilih, pemenangnya tetap PDIP. Oh ya. Kenapa? Pemenangnya tetap PDIP. Ini milenial nih, mewakili milenial gitu. Ya, dan ada satu peluang lagi terakhir. Yeah. Terakhir ini yang mungkin bisa terjadi tapi kecil kemungkinan. Amandemen Undang-Undang Dasar. Jadi presiden bisa 3 kali. Jadi Jokowi juga bisa bisa maju lagi. Tapi kalau menurut gua itu jauh lah. Jauh itu bro. Ya makanya saya bilang peluangnya kecil. Mungkin tapi peluangnya kecil. Jokowi bisa maju lagi 3 periode, bisa jadi Puan, bisa jadi Ganjar. Tapi siapapun yang dipilih, PDIP tetap menang. Tapi kalau mau ngambil yang lebih gampang, Pak, bahasa yang gampangnya, yang menang itu GP, Pak. GP. Nah, orang kenal GP itu rokok kan banyak. Ganjar Prabowo. Terima kasih untuk kehadirannya kepada Bang Bona Simanjuntak, kepada Bang Yanmita Diaksana telah mau datang ke studio Qomat Kamit. Thank you. Oke, sampai di situ obrolan kita Qomat Kamit kali ini, obrolan tentang obrolan asal tapi nonjol sehat obras. Sampai bertemu di obras berikutnya.